Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Nadiaza dengan NIM 192311123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal survei konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan metode food recall. Yang pertama yaitu hasil review dari jurnal utama dengan judul asupan makan balita pada keluarga perokok dan hubungannya dengan kejadian stunting, Payasari dan Istiqomah tahun 2025 yang bersumber dari jurnal Sago dan Gizi dan Kesehatan. Yang pertama yaitu penggunaan metode food recall. Pada jurnal ini, penelitian ini menggunakan metode 2x24 jam food recall yang tidak berturut-turut dan dilakukan pada hari kerja weekday dan hari libur weekend. Nah, pemilihan metode ini dimaksud untuk menangkap variasi konsumsi harian anak balita secara lebih representatif. Data recall digunakan untuk menilai kecukupan energi dan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua yaitu instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan berupa yang pertama, formulir 2x24 jam food recall yang diisi dengan berdasarkan wawancara ibu balita. Yang kedua yaitu perangkat lunak seperti Nutri-Survey dan tabel konsumsi pangan atau TKPI. Yang ketiga yaitu lembar antropometri dan Mukotrois untuk mengukur tinggi badan dan menentukan status gizi. Selanjutnya yaitu hasil food recall kemudian dibandingkan dengan kebutuhan gizi atau AKG tahun 2019 untuk anak usia 24-59 bulan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, prosedur pelaksanaan pada penelitian ini yaitu ibu balita diwawancari secara langsung mengenai seluruh makanan dan minuman dikonsumsi anak selama 24 jam terakhir. Nah, wawancara dilakukan 2 kali pada hari yang berbeda untuk mewakili variasi menu data harian. Kemudian data dikonversi ke bentuk ukuran rumah tangga atau URT lalu ke gram. Kemudian dihitung kandungan energinya melalui Nutri-Survey. Yang keempat yaitu hasil penelitian. Nah, berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan hubungan yang signifikan antara asupan energi dan protein dengan kejadian stunting, sementara asupan lemak, karbohidrat, dan mikronutrien tidak berhubungan signifikan. Tidak terdapat hubungan langsung antara status keluarga perokok dengan kejadian stunting, namun keluarga perokok memiliki kecenderungan pengeluaran untuk makanan bergizi lebih rendah dibandingkan non-perokok. Nah, kelebihan pada jurnal ini yaitu yang pertama, penggunaan 2x24 jam food recall meningkatkan akurasi data dibandingkan single record. Nah, yang kedua yaitu analisis gizi dilakukan dengan perangkat lunak baku yang berbasis data nasional atau TKPI. Kemudian kekurangan dari jurnal ini yaitu atau potensi biasnya. Yang pertama, masih bergantung pada daya ingat ibu sehingga terdapat potensi recall bias terutama untuk makanan ringan atau camilan. Kemudian tidak dilakukan validasi silang dengan metode lain misalnya WFR atau weighted food record. Yang ketiga yaitu tidak semua bahan makanan yang dikonsumsi dari luar rumah tercatat dengan rinci sehingga estimasi asupan bisa sedikit lebih rendah dari aktual. Nah, selanjutnya yaitu hasil review dari jurnal kedua atau jurnal pendukung yang berjudul analisis asupan zat gizi terhadap status gizi balita Anggreni et al. Tahun 2021 yang bersumber dari Valletta Jurnal. Nah, yang pertama yaitu penggunaan metode food recall pada jurnal ini yaitu menggunakan single 20-hour food recall untuk menilai kecukupan asupan zat gizi makro dan mikro pada anak balita. Nah, meskipun hanya dilakukan 1 kali recall, peneliti melakukan pengelompokan hasil berdasarkan persentase kecukupan terhadap AKG dengan kategori cukup jika lebih dari 77% AKG dan tidak cukup jika kurang dari 77% AKG. Nah, yang kedua yaitu instrumen digunakan pada jurnal ini. Yang pertama, formulir food recall 24 jam sebagai alat utama pencatatan konsumsi pangan, dan yang kedua yaitu kuesioner pengetahuan ibu yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya yang disusun berdasarkan pedoman gizi seimbang atau PGS. Yang ketiga yaitu timbangan Dacin dan meteran untuk pengukuran antropometri. Nah, kemudian semua data diolah menggunakan perangkat lunak statistik dengan uji Chi-square untuk menilai hubungan antara asupan gizi dan status gizi. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan pada jurnal ini. Penelitian ini dilaksanakan di 4 posyandu wilayah kerja Puskesmas Pembantu OIFUBU Kupang dengan responden 136 ibu yang memiliki anak balita berusia 1-5 tahun. Nah, setiap ibu diwawancarai untuk menyebutkan seluruh makanan dan minuman dikonsumsi anak selama 24 jam terakhir termasuk porsi dan frekuensi makan. Nah, kemudian data dikonversi ke satuan gram kemudian dibandingkan dengan AKG dan estimated average requirement atau IAR untuk menilai kecukupan gizi. Nah, yang keempat yaitu hasil penelitian dari hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, vitamin C, kalsium, besi, dan zinc dengan status gizi balita. Selain itu,
Pengetahuan dan pendidikan ibu juga berhubungan nyata dengan status gizi anak, sedangkan pekerjaan ibu dan pemberian ASI eksklusif tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Kemudian kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, pengukuran mencakup zat gizi makro dan mikro secara menyeluruh. Yang kedua yaitu kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitasnya memperkuat keakuratan hasil. Yang ketiga yaitu sudah dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan untuk menghindari kesalahan pencatatan. Kekurangannya dari jurnal ini yang dapat potensi bias yaitu yang pertama, hanya menggunakan single recall sehingga kurang menggambarkan variasi konsumsi harian anak. Yang kedua yaitu resiko recall bias cukup besar, terutama jika ibu kurang memperhatikan detail menu anak. Yang ketiga yaitu tidak ada pencatatan makanan di luar rumah atau konsumsi di antara waktu makan utama. Kemudian untuk validitas dan reprodusibilitas dari kedua jurnal, yang pertama yaitu pada jurnal utama, validitasnya tergolong baik karena instrumen dan prosedur mengikuti standar survei konsumsi pangan nasional serta analisis gizi berbasis data resmi, tetapi reprodusibilitasnya tergolong sedang karena hasil sangat dipengaruhi oleh keterampilan pewawancara dan kemampuan responden dalam mengingat makanan dikonsumsi. Yang kedua itu pada jurnal pendukung atau jurnal kedua, validitas internalnya cukup baik karena instrumen pengetahuan ibu telah diuji dan analisis gizi menggunakan standar AKG dan serta ER. Namun validitas eksternalnya terbatas pada wilayah penelitian yang sangat sempit. Reprodusibilitasnya cukup baik karena protokol pewawancara sederhana dan dapat diulang oleh peneliti lain. Kesimpulan umum pada kedua jurnal tersebut yaitu yang jurnal pertama lebih unggul dalam aspek validitas menggunakan pengukuran asupan karena menggunakan 2 kali 24 jam recall yang menghasilkan gambaran konsumsi yang lebih akurat dan relevan dengan pola makan aktual anak. Yang kedua yaitu pada jurnal kedua lebih kuat dalam luas cakupan zat gizi dan dianalisis dan memiliki instrumen teruji validitas meski kurang mempresentasikan variasi konsumsi harian. Yang terakhir yaitu berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas salah kata dan terima kasih.